وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah hari ini kembali Allah izinkan kita untuk sholat zuhur berjamaah dan dilanjutkan dengan kuliah zuhur. Pembahasan kita adalah lanjutan kajian akhir zaman yang pada pertemuan Februari lalu kita mengangkat tema yang pertama, yaitu boleh jadi kiamat sudah dekat. Dalam pembahasan itu kita telah pelajari bahwa alamatus sa'ah, tanda-tanda sudah dekatnya as-sa'ah, oleh para ulama kita dibagi ke dalam dua kelompok tanda. Ada yang disebut alamatus sughra, tanda-tanda kecil, dan ada yang disebut alamatus sughra, tanda-tanda kecil, dan ada yang disebut alamatul kubra, tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil jumlahnya sangat banyak dan umumnya datang lebih dahulu, sedangkan tanda-tanda besar jumlahnya hanya 10, pada umumnya datang belakangan ketika as-sa'ah sudah dekat. Nah, kita yang hidup di zaman sekarang ini, kita berada pada persimpangan jalan. Kenapa? Karena banyak tanda-tanda kecil sudah bermunculan di masa kita sekarang ini, sehingga berdasarkan hadis-hadis yang ada, kita patut khawatir bahwa sebentar lagi tanda kecil akan habis dan kita harus segera bersiap-siap menghadapi tanda-tanda besar. Dan oleh karenanya saya katakan ada 3 tanda penting yang harus diantisipasi oleh orang-orang beriman di zaman kita sekarang ini. Yang pertama adalah alamatus sughra al-akhirah, tanda kecil yang terakhir, yaitu zuhur al-mahdi, tampilnya al-mahdi, yaitu Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang beriman yang akan mengantarkan kita berpindah dari babak di mana umat Islam sekarang babak belur menuju babak kejayaan Islam dengan tegaknya khilafatun ala minhajin nubuwah. Kemudian setelah itu kita harus mengantisipasi munculnya tanda besar pertama. Dan tanda besar pertama itu apa? Khurujud Dajjal, keluarnya Ad-Dajjal. Itulah sebabnya kita sekarang membahas tema tersebut, ya, karena pentingnya kita bersiap-siap untuk menghadapi fitnah Al-Masih Ad-Dajjal ini. Nah, sedangkan tanda penting ketiga yang dalam waktu dekat ini juga harus orang-orang beriman antisipasi menghadapinya adalah alamatul kubra ats-tsaniyah, tanda besar yang kedua, yakni nuzulu Isa ibnu Maryam alaihissalam, turunnya Isa ibnu Maryam alaihissalam dari langit untuk menjalankan tugas-tugas mulia, diantaranya adalah membunuh Dajjal, dan diantaranya juga adalah mengajak orang-orang kafir pada umumnya dan ahlul kitab lebih khususnya Yahudi Nasrani untuk bertaubat mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bila Isa alaihissalam nanti turun, dia hanya menawarkan 2 pilihan kepada mereka, yaitu pilihan pertama masuk Islam atau pilihan kedua mati. Nggak ada pilihan ketiga, karena Isa alaihissalam kalau sudah turun itu menandakan dunia ini sudah dekat sekali pada penghujung perjalanannya. Maka jika masih ada orang kafir yang tidak mau bertobat juga padahal Isa alaihissalam sudah datang, sudah turun, maka dia keterlaluan. Oleh karenanya Allah hanya mengizinkan hal ini kepada Isa alaihissalam. Kita nggak punya izin itu. Kita hanya punya izin untuk mengajak orang ke jalan Allah al-Islam ini. Kalau mereka tidak mau, ya sudah, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa ingin beriman silahkan, siapa ingin kafir silahkan. Tapi kalau Isa alaihissalam nanti sudah turun, dia hanya menawarkan 2 pilihan kepada orang-orang yang tidak kunjung beriman. Ya, pilihan pertama taubat, masuk Islam, atau kedua mati dibunuh oleh Isa alaihissalam. Baik, saudara sekalian rahimakumullah, kita mulai dengan pembahasan hari ini
tanda penting, yakni khurujud dajjal, keluarnya fitnah al-masih ad-dajjal. Kita mulai dengan sebuah hadis sahih riwayat Ibnu Khuzaimah, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ayyuhan nas, innaha lam takun fitnatun ala wajhil ardi mundu dhara Allahu dzurriyyata adama a'zama min fitnatid dajjal. Hai manusia sekalian, sungguh semenjak Allah menciptakan anak cucu Adam, tidak ada fitnah, tidak ada ujian yang lebih dahsyat dari ujian ad-dajjal. Jadi ujian berupa keluarnya dajjal ini merupakan a'zamul fitnah, fitnah yang paling dahsyat. Hidup kita di dunia ini pada hakikatnya adalah menghadapi fitnah demi fitnah, ujian demi ujian. Tetapi dari sekian banyak ujian, kata Nabi SAW, tidak ada ujian yang lebih dahsyat dari ujian ad-dajjal. Selanjutnya kata Nabi kita, wa inna Allah azza wa jalla lam yab'ath nabiyyan illa hadzara ummatahu ad-dajjal. Dan tidak ada seorang nabi pun yang diutus Allah Ta'ala ke muka bumi ini kecuali memperingatkan masing-masing umatnya mengenai fitnah ad-dajjal. Jadi saudaraku rahimakumullah, keliru besar kalau ada orang menyangka bahwa isu fitnah dajjal ini hanya dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu keliru besar. Semua nabi-nabi Allah menyampaikan peringatan tentang fitnah dajjal ini, sehingga bisa kita katakan bahwa fitnah dajjal ini adalah sebuah peringatan sepanjang masa, disampaikan oleh semua nabi. Makanya di kalangan kaum Nasrani, mereka mengenal istilah dajjal dengan istilah the antichrist atau antikristus, ya. Istilah ini tidak sepenuhnya keliru, karena Christ itu maksudnya adalah Al-Masih, sang penyelamat. Nah, sedangkan kita pun meyakini bahwa kelak nanti yang akan membunuh dajjal dengan izin Allah adalah Al-Masih Isa alaihi salam. Jadi nggak keliru juga istilah the antichrist sebagai ad-dajjal. Nah, namun di ujung akhir hadis ini yang paling penting buat kita yang hidup sekarang. Nabi SAW kemudian berkata, wa ana akhirul anbiya wa antum akhirul umami wa huwa kharijun fikum la mahala. Sedangkan aku adalah nabi terakhir, sedangkan kalian umat terakhir, maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa ad-dajjal akan keluar di tengah-tengah kalian. Nah, ujung akhir hadis inilah yang harus menjadi perhatian kita bersama. Kenapa? Karena melalui ujung akhir hadis ini Nabi ingin mengatakan bahwa semua nabi telah menyampaikan peringatan soal dajjal, dan semua nabi satu persatu telah berpulang ke rahmatullah, termasuk nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. Sedangkan dajjal belum keluar juga. Berarti umat Nabi Muhammad SAW yang hidup setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW adalah kriteria umat yang bakal berjumpa dengan dajjal. Dan kita memenuhi kriteria itu. Bahwa dajjal munculnya di zaman kita, di zaman anak kita atau cucu kita, itu urusan lain. Tapi yang pasti Nabi lewat hadis ini ingin mengatakan bahwa dajjal itu akan keluarnya di tengah-tengah umat akhir zaman, dan kita memenuhi kriteria itu. Nah, maka nanti kita akan pelajari dalil-dalil yang menunjukkan bahwa jangan-jangan keluarnya dajjal itu sudah amat sangat dekat. Seperti ungkapan seorang ulama dari barat yang mengatakan dajjal is probably already around the corner, ya. Jangan-jangan dajjal sudah di pengkolan jalan, ya. Kita semua harus bangun dan mempersiapkan diri. Saudara sekalian rahimakumullah, Al-Masihud Dajjal merupakan fitnah paling dahsyat sepanjang masa. Makhluk seperti apakah dia? Jadi memang sekarang ini banyak orang yang sedemikian mengabaikan pelajaran tentang Dajjal ini, sampai-sampai bahkan tidak tahu Dajjal itu makhluk seperti apa. Nah, berdasarkan sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, hadis ini panjang sekali. Ternyata di zaman Nabi dan para sahabat hidup dahulu kala, ada seorang pelaut Nasrani berasal dari Palestina, namanya Tamim Ad-Dari, telah berjumpa dengan Dajjal. Jadi Tamim Ad-Dari ini pada suatu hari mengadakan pelayaran bersama 30 awak kapal yang semuanya berasal dari suku Lakhon dan Judam. Suku Lakhon dan Judam ini adanya di Palestina juga, dan mereka semuanya Nasrani.
Nah, dalam pelayaran tersebut kapal mereka diterpa ombak badai selama 1 bulan penuh, diombang-ambingkan oleh ombak badai. Sampailah mereka di sebuah pulau terpencil, di mana di dalam pulau tersebut Tamim Ad-Dari beserta awak kapalnya mendapati ada sebuah biara di pulau tersebut. Mereka masuk ke dalam biara itu. Ternyata di dalamnya mereka dapati ada seorang laki-laki yang terikat di 2 tempat, di tangannya begini dan di kakinya. Lalu kata Tamim Ad-Dari, laki-laki ini merupakan a'zamu insanin ra'ainahu, manusia terbesar yang pernah kami lihat. Jadi dia tinggi besar tapi terikat. Nah, begini kira-kira bunyi hadisnya. Fantalaqna sira'an hatta dakhalna ad-daira fa idza fihi a'zamu insanin ra'aynahu qattu khalqan wa ashaddu withaqan majmu'atun yadahu ila 'unuqihi ma baina rukbatayhi ila ka'bayhi bil hadid. Artinya, kami Tamim Ad-Dari dengan awak kapalnya segera pergi hingga memasuki sebuah biara. Ternyata di dalam biara itu ada orang terbesar yang pernah kami lihat, paling kuat, dan tangannya terbelenggu di leher, antara lutut dan mata kakinya terbelenggu besi. Selanjutnya apa yang terjadi? Begitu laki-laki ini berjumpa dengan Tamim Ad-Dari face to face, ya, wajhan bi wajhin, segera laki-laki ini mengajukan pertanyaan demi pertanyaan. Dan uniknya hampir semua pertanyaannya berkaitan dengan lokasi-lokasi yang ada di Palestina, kecuali pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir dia bertanya tentang Nabi Muhammad SAW. Dan yang menariknya lagi, hampir semua pertanyaan yang dia ajukan dijawab oleh Tamim Ad-Dari, kemudian laki-laki ini yang menyimpulkan. Ini yang menarik. Jadi seolah-olah laki-laki ini dosen sedang menguji mahasiswanya. Nah, bagaimana bentuk bunyi dialognya antara kedua orang ini? Yang pertama, laki-laki itu bertanya, beritahukan padaku tentang kurma Baisan. Baisan itu nama sebuah desa di Palestina. Tamim bertanya, tentang apanya yang kamu tanyakan? Laki-laki itu berkata, aku bertanya pada kalian tentang kurmanya, apakah sudah berbuah? Dijawab oleh Tamim, iya. Maka kata laki-laki itu, ketahuilah, kurma Baisan hampir tidak membuahkan lagi. Jadi dia yang bertanya, dijawab dia yang menyimpulkan. Pertanyaan kedua, akhbirni an buhairat Tabariyah, beritahukan kepadaku tentang danau Tiberias. Danau Tiberias juga adanya di Palestina. Maka ditanya oleh Tamim Ad-Dari, apanya yang kamu tanyakan soal danau Tiberias? Dijawab oleh laki-laki itu, apakah ada airnya? Dijawab oleh Tamim Ad-Dari, airnya banyak. Maka kata laki-laki itu, ketahuilah, air danau Tiberias hampir mengering. Pertanyaan ketiga, beritahukan padaku tentang mata air Zughar. Ini juga adanya di Palestina. Tentang apanya yang kamu tanyakan? Apakah di sana ada airnya dan apakah penduduknya bercocok tanam dengan air itu? Dijawab oleh Tamim Ad-Dari, iya, airnya banyak dan penduduknya bercocok tanam dengan air itu. Ini satu-satunya jawaban Tamim yang tidak dikomentari laki-laki itu. Nah, pertanyaan yang terakhir, akhbirni an nabiyil ummiyin, coba beritahukan kepadaku tentang nabinya orang-orang yang buta huruf, bagaimana keadaan dia. Jadi walaupun Tamim Ad-Dari ini bukan muslim, Nasrani, tapi dia sebagai orang Arab sudah dengar kabar tentang Nabi Muhammad SAW, sehingga dia menjawab, Nabi tersebut telah muncul dari Mekah dan tinggal di Yasrib. Yasrib itu nama lain dari kota Madinah, ya. Berarti saat Tamim Ad-Dari berjumpa dengan laki-laki ini, Nabi telah hijrah dari Mekah ke Madinah, ya. Apakah orang-orang Arab memeranginya? Dijawab oleh Tamim Ad-Dari, iya. Dia bertanya, apa yang mereka lakukan terhadapnya? Maka diberitahu bahwa Nabi tersebut menang atas bangsa Arab dan sekarang mereka mentaati Nabi tersebut. Laki-laki itu bertanya, itu sudah terjadi? Dijawab oleh Tamim Ad-Dari, iya. Maka kata laki-laki itu, ketahuilah, sesungguhnya itulah yang baik bagi mereka untuk mentaati Nabi tersebut. Ya. Selesai dialognya. Terus kata laki-laki tersebut, ukhbirukum anni, akan kuberitahukan kepada kalian siapa diriku. Ana al-Masihud Dajjal, akulah al-Masihud Dajjal, dan aku sudah hampir diizinkan keluar, lalu aku akan keluar.
Aku akan melintasi bumi, aku tidak akan biarkan satu negeri pun, satu kampung pun, satu kota pun kecuali aku singgahi selama 40 malam, illa Makkah wa Thayyibah, kecuali Mekah dan Madinah. Kedua kota ini diharamkan bagiku. Setiap kali aku hendak memasukinya, ada malaikat yang menghunuskan pedang mengawalnya, menjaganya, sehingga aku keluar dihalau dari sana. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, selesai pembicaraan ini, langsung Tamim Ad-Dari mengajak awak kapalnya meninggalkan pulau itu. Kemana? Ke Madinah lah. Karena Tamim Ad-Dari penasaran siapa sebenarnya laki-laki ini. Maka dia pergi ke Madinah untuk cek and recheck dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dia tiba di Madinah, itu pada saat maghrib. Sedemikian rupa dia berjumpa dengan Nabi dan menceritakan panjang lebar apa yang dia alami, apa yang dia saksikan, sampai-sampai Nabi itu tertunda memimpin sholat Isya. Sehingga yang meriwayatkan hadis ini, Fatimah binti Qais mengatakan, kami menunggu-nunggu Nabi untuk keluar memimpin sholat Isya, tetapi ta'akhir, tapi terlambat, artinya tertunda Nabi keluarnya. Nah, setelah Nabi mendengarkan panjang lebar uraian Tamim Ad-Dari mengenai apa yang dia alami, mengenai perjumpaannya dengan Al-Masihud Dajjal, maka Nabi membenarkan kalau Tamim Ad-Dari telah berjumpa dengan Dajjal. Maka langsung Tamim Ad-Dari mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk Islam. Oleh karenanya kita temukan cukup banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari, karena itu dia sudah masuk Islam, dia sudah menjadi sahabat, ya. Nah, selesai pembicaraan antara Tamim Ad-Dari dengan Nabi, Nabi pun keluar ke masjid memimpin sholat Isya. Begitu selesai sholat Isya, Nabi langsung naik mimbar. Lalu Nabi panjang lebar menguraikan apa yang dia dengar dari Tamim Ad-Dari. Kemudian di ujungnya, Nabi seraya memukul tongkat pendek beliau ke mimbar. Beliau berkata, hadhihi thayyibah, hadhihi thayyibah, hadhihi thayyibah. Inilah kota Madinah, inilah kota Madinah, inilah kota Madinah. Ingat, apakah sudah kuceritakan kepada kalian? Maka para sahabat menjawab, iya. Maka kata Nabi, apa yang dikatakan Tamim Ad-Dari membuatku takjub. Ceritanya sama seperti yang kuceritakan kepada kalian tentang Ad-Dajjal, tentang Madinah, dan tentang kota Mekah. Selesai hadis ini. Nah, saudaraku rahimakumullah, berdasarkan hadis di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa Ad-Dajjal adalah insan, manusia yang termasuk Bani Adam, anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Sebab ketika Nabi menyimak penuturan dan kesaksian Tamim Ad-Dari bahwasanya Dajjal merupakan insan, manusia, Nabi tidak memungkirinya, Nabi tidak membantahnya. Berarti Nabi membenarkan kalau Dajjal itu merupakan insanun, ya. Nah, namun demikian, Dajjal tentunya bukan sembarang manusia sebagaimana manusia pada umumnya. Setidak-tidaknya ada beberapa keluar biasaan dari Dajjal. Pertama, dia besar. Berapa besar? Wallahu a'lam bissawab. Yang pasti Tamim Ad-Dari meriwayatkan atau menceritakan dia merupakan a'zamu insanin ra'ainahu, manusia terbesar yang pernah kami lihat. Berapa besar? Wallahu a'lam bissawab. Yang kedua, berarti Dajjal itu berusia panjang. Bayangkan, sejak zaman Nabi dan para sahabat sudah ada di sebuah pulau misterius, entah di mana pulau itu berada. Dan nanti kalau tanya jawab jangan bertanya ke saya di mana pulau itu, ya. Kenapa? Karena tidak ada ayat, tidak ada hadis menyuruh kita cari tahu keberadaan Dajjal di mana, tidak ada. Malah yang ada adalah hadis yang mengatakan kalau Dajjal sudah keluar, kita harus menjauh dari Dajjal. Jadi nggak ada gunanya Anda bertanya, ya kan, Dajjal itu adanya di pulau mana, apalagi sampai berspekulasi mengatakan dia adanya di segitiga Bermuda, ya. Nauzubillah min dzalik. Ini urusan gaib. Urusan gaib tidak boleh kita berspekulasi kecuali berdasarkan nas, berdasarkan dalil yang jelas, entah dari ayat, entah dari hadis yang sahih, yang benar atau yang hasan. Nah, yang ketiga, Allah mengizinkan Dajjal meramal, memprediksi beberapa hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Apa diantaranya? Diantaranya dia diizinkan meramalkan nasib kurma Baisan dan danau Tiberias. Nah, saudaraku rahimakumullah, keberadaan kota Baisan atau desa Baisan itu di sana, ya, di selatannya danau Tiberias. Ya. Nah, jadi apa namanya? Nah, ini Baisan. Ya.
Nah, ada penjelasan mengatakan bahwa sekarang desa Baisan itu sudah berubah nama menjadi Bet Shean. Ini nama Yahudi, nama Ibrani ya. Dan dulunya Baisan itu sebuah desa pertanian, banyak pohon-pohonannya. Sekarang dia telah diganti oleh pemerintah Zionis Israel menjadi sebuah kota wisata yang banyak bangunan-bangunannya, yang automatically banyak pohon sudah ditebang tanpa kecuali pohon kurma. Sehingga sekarang mencari kurma di Baisan praktis tidak ada. Ini barangkali yang diisyaratkan oleh Dajjal. Ketahuilah, kurma Baisan hampir tidak berbuah lagi. Sedangkan Danau Tiberias dalam bahasa Inggrisnya disebut Sea of Galilee, dalam bahasa Ibraninya disebut Lake Kinneret. Lokasinya ya seperti tadi digambarkan dalam peta, ini yang berwarna biru ini, dia di sebelah utara Palestina kata kita, Israel kata mereka, dekat perbatasan dengan Suriah dan Lebanon ya, karena dia di sebelah utara. Nah, kalau kita buka internet, kemudian kita tulis di situ Lake Kinneret water level, ya, level permukaan air Danau Tiberias, maka segera kita akan dapati beberapa pilihan link ya. Di antaranya yang paling pertama adalah link berjudul Save the Kinneret, selamatkan Danau Tiberias. Nah, di dalamnya kalau kita klik, kita akan dapati himbauan dari pemerintah Israel Zionis. Dia katakan, the Kinneret, Israel's major reservoir of fresh water, is drying up. Many years of below average rainfall have led the water level to dip to the black line. Ya. Danau Tiberias, sumber utama air bersih bagi pemerintah Israel, saat ini sedang mengering. Banyak tahun demi tahun curah hujan di bawah rata-rata telah mengantarkan permukaan air Danau Tiberias menyentuh garis hitam. Apa maksudnya garis hitam? Maksudnya, kalau kita buka website ini, kita akan disajikan sebuah grafik tentang permukaan air Danau Tiberias. Dan kita akan dapati ada 3 garis ya, garis merah yang atas, garis merah yang bawah, dan garis hitam. Jika permukaan air Danau Tiberias menyentuh garis merah yang atas, itu tandanya air Danau Tiberias sudah minim. Jika dia menyentuh garis merah yang lebih bawah lagi, artinya sudah sangat minim airnya. Dan jika dia menyentuh garis hitam, artinya dia kering sama sekali. Nah, ternyata dalam perjalanan sejarah belum terlalu jauh dari kita sekarang, yaitu tahun 2008, sempat dia menyentuh black line ya, garis hitam. Kalau Anda penasaran, silakan Anda buka sendiri ya websitenya ya, Anda lihat the Lake Kinneret water level, silakan Anda lihat sendiri ya. Saya tidak tahu sekarang updatingnya bagaimana, ini saya buka April 2014 tahun lalu ya. Nah, yang jelas secara garis besar dapat kita simpulkan bahwa kira-kira isyaratnya Dajjal itu benarlah adanya, bahwa Danau Tiberias itu akan mengering ya, dan sekarang airnya sudah sangat minim. Maka diantara himbauan pemerintah Israel kepada masyarakat Israel di Israel sekarang ini, karena air itu sangat minim, adalah harus berhemat-hemat. Maka dari sekian banyak bangsa di dunia ini, bangsa yang paling jarang mandi adalah bangsa Israel sekarang ya, karena itu himbauan pemerintahnya ya. Salah satu kiat untuk menghemat air adalah jarang-jarang mandi ya. Cocok lah ya, babi namanya. Nah, saudara rahimakumullah ya, ini adalah keluar biasaan Dajjal. Dia sanggup memprediksi, meramalkan sesuatu ya kan, yang mana bagi kita orang-orang yang beriman ini hanya semakin mengokohkan keyakinan kita akan kebenaran ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berarti Rasul kita memang mendapat bimbingan dari Allah Ta'ala. Tapi sebaliknya, bagi orang-orang kafir, musyrik dan munafik, maka kemampuan meramal Dajjal ini semakin membuat mereka tenggelam dalam tipu daya sang pendusta Ad-Dajjal. Nah, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang penasaran ya, kenapa Ad-Dajjal itu mendapat julukan Al-Masih Ad-Dajjal, sementara Isa alaihissalam juga julukannya Al-Masih Isa alaihissalam. Nah, ini yang menariknya bahasa Arab ya. Al-Masih dalam bahasa Arab mempunyai banyak makna, dan diantara maknanya ada yang bertentangan. Al-Masih dalam bahasa Arab bisa bermakna sang penyelamat, dan itulah sebabnya kita sematkan julukan ini kepada Isa alaihissalam, karena Isa alaihissalam akan menjadi penyelamat umat manusia di akhir zaman nanti. Dia akan mengajak orang-orang kafir, ahli
kitab untuk bertaubat mengikuti agama Nabi Muhammad SAW. Dia akan membunuh Dajjal, dia akan menghancurkan salib yang telah menjadi fitnah bagi kaum Nasrani berabad-abad lamanya. Dia akan membunuh babi yang telah menjadi fitnah bagi kaum Nasrani yang entah dari mana berani menghalalkan padahal dia haram, ya. Dan dia akan menghapuskan jizyah. Jizyah itu kewajiban bayar pajak bagi orang non-muslim yang tinggal di bawah naungan pemerintahan Islam. Nah, ketika itu tidak ada yang boleh menjadi kafir lagi, berarti pajak jizyah ini dia akan dihapuskan. Nah, beliau berperan sebagai penyelamat umat manusia. Sedangkan Al-Masih juga mempunyai makna sang penipu, sang pendusta. Itulah sebabnya dia disematkan kepada Ad-Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal, sang penipu, sang pendusta Dajjal. Lalu siapa yang kena tipuan Dajjal? Orang-orang yang meyakini bahwa Dajjal itu adalah Al-Masih, sang penyelamat. Siapa mereka? Yang pasti Al-Yahud. Orang-orang Yahudi sampai hari ini menanti-nanti kedatangan Al-Masih, the Messiah, dan mereka akan tertipu untuk meyakini bahwa Dajjal itulah sang penyelamat mereka, padahal dialah sang penipu, dan berarti kaum Yahudi akan menjadi korban-korban tipuan pertama dari Ad-Dajjal. Dan siapapun yang mengikuti Yahudi, makanya barang siapa yang sekarang mempunyai mentalitas Yahudi terapan gitu ya, siap-siap aja nanti dia satu barisan dengan Yahudi. Barang siapa yang sekarang menjadi Syiah yang merupakan adiknya Yahudi, ya kan, siap-siap aja nanti akan menganggap Dajjal sebagai Al-Mahdi versi mereka. Nah, jadi saudara rahimakumullah, berikutnya tanda-tanda sudah dekat saat keluarnya Ad-Dajjal. Ada sebuah hadis di mana secara garis besar Nabi menggambarkan dua indikasi kalau sudah merata di masyarakat itu tanda Dajjal sudah dekat keluarnya. Kedua indikasi itu disebutkan dalam hadis ini. La yakhrujud Dajjal hatta yadhala nasu an zikrihi wa hatta tatrukal la'immatu zikrahu 'alal manabir. Dajjal tidak akan keluar sampai manusia menjadi heran dengan perkara Dajjal, dan sampai para imam di atas mimbar-mimbar tidak memperingatkan umat lagi mengenai perkara Dajjal. Jadi ciri khas pertama Dajjal sudah dekat akan keluar kalau di tengah masyarakat kita tiba-tiba lagi ngobrol sama teman-teman ngangkat tema Dajjal, terus mereka heran, apaan tuh Dajjal? Lu nggak salah ngomongin Dajjal, mending ngomongin harga naik, mending ngomongin harga uang dolar makin menguat, ya kan, rupiah makin melemah gitu. Nggak ada koneksinya Dajjal mah, legenda itu, mitos itu dari kakek moyang kita. Iya kan? Nah, begitu juga Anda sebagai laki-laki kan setiap Jumat hadir sholat Jumat, mendengarkan khutbah. Adakah setahun belakangan ini Anda mendengarkan khutbah Jumat, khatibnya membicarakan soal Dajjal? Saya kira nggak ada. Artinya apa? Artinya secara umum we are living close to the appearance of Dajjal. Kita hidup di era Dajjal sebentar lagi keluar. Hadis berikutnya, Nabi pernah mengatakan Dajjal kelak nanti kalau sudah keluar akan mendaki gunung Uhud yang ada di luar kota Madinah bersama para pengikutnya. Lalu dari atas gunung Uhud itu dia akan berkata kepada para pengikutnya, "Atarawna hadzal qasrul abyad?" Apa kalian lihat istana putih itu? Dia menunjuk ke arah Masjid Nabawi di kota Madinah. Terus dia katakan, "Hadza Masjidu Ahmad." Ini masjidnya Ahmad, Masjid Nabi Muhammad SAW, Masjid Nabawi. Apa yang menarik dari hadis ini? Yang menarik dari hadis ini adalah saat Nabi mengucapkan hadis tersebut, Masjid Nabawi masih sangat sederhana, terbuat dari lumpur basah, warna kecoklatan dan batu bata. Bagian atasnya paling-paling ditutup pelepah korma. Sedangkan saat ini, dewasa ini, Masjid Nabawi telah berubah menjadi sangat besar dan nampak indah seperti sebuah istana putih. Tidakkah demikian? Berarti Nabi ingin mengatakan Dajjal nggak akan keluar sebelum masjidku tampilannya seperti istana putih. Dan sekarang sudah seperti istana putih. So please beware, ya kan, hati-hati, keluarnya Dajjal ini nggak lama lagi. Hadis yang berikutnya, Nabi mengatakan Al-Masihud Dajjal tidak akan memasuki kota Madinah yang saat dia keluar nanti memiliki 7 gerbang yang setiap gerbangnya dijaga 2 malaikat. Apa yang menarik dari hadis ini? Yang menarik dari hadis ini, di zaman Nabi dan para sahabat dahulu kala, kota Madinah tidak sebesar kota Madinah sekarang. Ada riwayat mengatakan kota Madinah dulu
di zaman Nabi dan para sahabat, ukurannya hanya seukuran Masjid Nabawi dengan pelatarannya semuanya. Segitu itulah kota Madinah. Dan di masa itu orang masuk ke kota Madinah bisa dari arah manapun, jalan kaki, naik onta, naik keledai, naik kuda. Tetapi dewasa ini, jika kita lihat peta kota Madinah, kita akan dapati ada 7 jalan tol, 7 jalan utama untuk memasuki kota Madinah, laksana 7 pintu gerbang. Ya. Jadi seperti ini, ada 7 jalan masuk ya. Ada jalan masuk yang datangnya dari arah Mekah, dari Jeddah, dari Rabigh, dari bandara, dari Tabuk, dan 2 dari wilayah sekitarnya. Jadi kalau Anda sempat umroh atau haji dan mampir ke Madinah lewat salah satu pintu gerbang itu, yakinilah begitu